ini, yaitu bulan Desember, merupakan bulan yang sangat bersejarah buat jajaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Karena 38 tahun yang lalu di bulan Desember, tepatnya di tanggal 29 Desember 1982, lahir Eselon 1 di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, yang merupakan pecahan dari Jaksa Agung Muda Operasi. Bulan ini merupakan momentum yang baik untuk jajaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus untuk introspeksi. Sudah sejauh mana peran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dan jajaran ini dapat mengemban apa yang menjadi tugasnya. Kalau menyimak konsideran Keputusan Presiden nomor 86 tahun 1982 menyatakan bahwa untuk menyempurnakan tugas kejaksaan, maka dibentuklah Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus. Saya merinding dengan menyebutkan kata menyempurnakan ini, karena itu secara tersirat maupun tersurat merupakan beban bagi kita untuk melaksanakan tugas yang mulia ini. Saya membayangkan betapa beratnya perjuangan para senior, para pendahulu kejaksaan waktu memperjuangkan lahirnya Keputusan Presiden nomor 86 tahun 1982 ini. Karena apa? Karena kewenangan kejaksaan seperti mau habis ketika lahir Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, di mana berdasarkan ketentuan pasal 284 ayat 2 KUHP, maka semua peraturan hukum acara pidana harus mengacu kepada KUHP. Itu artinya maka kedudukan jaksa ditegaskan hanya sebagai penuntut umum. Tetapi dengan lahirnya Keputusan Presiden nomor 86 tahun 1982 ini, maka kewenangan di luar penuntutan menjadi eksis bagi kejaksaan ke depannya. Usia 38 tahun bukanlah usia yang muda lagi, tetapi usia yang sudah cukup dewasa. Tetapi pertanyaannya, apa yang sudah kita perbuat dengan usia yang dewasa ini? Saya pikir kita belum optimal dari apa yang telah diamanatkan oleh Keputusan Presiden tentang pembentukan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus ini. Salah satu indikator barangkali dengan lahirnya KPK, yaitu dengan Undang-Undang nomor 30 tahun 2002, membuktikan bahwa kejaksaan memang belum optimal. Hal ini yang membuat dicantumkannya konsideran di dalam Undang-Undang KPK itu. Oleh karena itu saya mengajak untuk jajaran semua tindak pidana khusus harus merefleksi diri sejauh mana kita sudah berbuat yang terbaik untuk amanah ini. Dari evaluasi saya, setidaknya ada 3 hal yang belum kita yang menjadi hambatan bagi kita. Pertama, soal SDM. Yang kedua, soal struktur. Yang ketiga adalah soal sistem perundang-undangan. Soal SDM ini memang sangat memprihatinkan. Kenapa sangat memprihatinkan? Saya melihat masih senang, masih suka duduk dalam posisi pada zona nyaman. Masih terperangkap pada rutinitas, mental rutinitas. Ini sudah seharusnya dibuang jauh-jauh. Karena apa? Tantangan kita ke depan semakin berat. Kemudian struktur ini lebih kepada cara pendidikan kita yang masih perlu evaluasi. Kenapa masih perlu evaluasi? Pendidikan tentang pemberantasan korupsi tidak berubah dari zaman ke zaman, padahal situasinya sudah berubah. Yang ketiga, memang kita harus akui perundang-undangan belum memberikan yang terbaik cara memberantas korupsi. Misalnya, tentang perekonomian negara di penjelasan umum Undang-Undang 31 tahun 99 masih sesuatu yang abstrak, belum memberikan nilai yang konkret tentang apa yang disebut dengan perekonomian negara. Kemudian adanya pengaturan beberapa undang-undang
tentang pengertian atau pembatasan tentang apa yang disebut dengan keuangan negara. Ada undang-undang keuangan negara, ada undang-undang BPK, ada undang-undang kejaksaan, semua mengatur atau mengatur tentang cakupan pengertian keuangan negara. Ini semua menjadi tantangan kita. Tetapi kita tidak boleh terbelenggu hanya gara-gara hambatan seperti ini kita tidak berbuat apa-apa. Kita harus berbuat. Sudah salah satu contoh yang sudah kita lakukan tentang korporasi. Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi sebagaimana diatur di dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 tahun 99. Kita tahu bahwa saat kita berbuat untuk minta pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi, hukum acara pidana yang mengatur tentang korporasi belum ada. Tetapi bukan menjadi hambatan untuk kita. Baru kemudian lahir peraturan Jaksa Agung yang mengatur tata cara pertanggungjawaban pidana korporasi. Kemudian disusul adanya peraturan Mahkamah Agung tentang tata cara juga dalam pertanggungjawaban pidana korporasi. Nah, ini lahir setelah kita berbuat. Nah, ke depan tantangan kita semakin berat. Apa itu? Kita tahu bahwa Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 sudah lahir 20 tahun yang lalu, lebih 20 tahun yang lalu lebih. Tetapi kita tidak pernah menerapkan korupsi yang mengandung unsur pembuktian, unsur merugikan perekonomian negara. Kita sudah mencoba yang sekarang persidangannya berlangsung di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Saya yakin kalau ini berhasil, maka kiprah kejaksaan di dalam pemberantasan tindak pidana korupsi bukan hanya di sektor merugikan keuangan negara, tetapi semua sektor kita bisa masuk sepanjang kita bisa merumuskan dengan baik apa yang dimaksud dengan merugikan perekonomian negara dalam arti rusaknya tata niaga perekonomian dalam suatu kebijakan yang sudah diatur oleh pemerintah. Saya menyadari bahwa tidak mudah menguraikan atau membuktikan unsur merugikan keuangan negara dalam pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999. Saya menyadari ini butuh skill yang tinggi. Oleh karena itu, peningkatan kemampuan diri rekan-rekan jaksa harus bisa menyesuaikan tuntutan ini. Kalau Anda, kita semua bisa menguraikan unsur merugikan keuangan negara dan juga unsur merugikan perekonomian negara, Anda akan mudah masuk ke berbagai sektor dalam rangka pemberantasan korupsi. Karena keuangan negara itu lebih sempit daripada perekonomian negara. Keuangan negara jelas kita dibatasi status uang itu harus uang negara. Tetapi perekonomian negara tidak hanya masalah keuangan negara. Di semua sektor, termasuk keuangan swasta, itu juga bisa masuk sektor perekonomian negara sepanjang sektor-sektor tersebut dalam rangka melaksanakan kebijakan pemerintah. Nah, ketika ada suatu kebijakan pemerintah yang merugikan perekonomian negara, yaitu rusaknya tataran perekonomian, meskipun tidak ada kerugian keuangan negara, itu tidak menutup kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap korupsi yang merugikan perekonomian negara. Satu hal lagi yang saya ingatkan, bahwa sebenarnya ada hal lain yang menjadi amanah reformasi kita, yaitu amanah reformasi. Sebelum tahun 98, dalam rangka reformasi, masyarakat, utamanya mahasiswa, meneriakkan adanya masalah KKN. Kita sadari bahwa reformasi ini dipicu adanya KKN. Tetapi saat itu perangkat kita hanya ada Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sementara undang-undang yang memberantas kolusi dan nepotisme tidak ada. Kita tahu bahwa problematika atau persoalan bangsa saat itu bukanlah hanya masalah korupsi, tetapi juga masalah kolusi dan nepotisme. Alangkah menjadi benar ketika mahasiswa meneriakkan
persoalan bangsa kita saat itu adalah di samping korupsi juga kolusi dan nepotisme. Tetapi apa dikata, memang saat itu kita tidak bisa berbuat apa-apa karena sarana atau piranti yang ada hanya undang-undang korupsi. Sementara undang-undang pemberantasan tentang kolusi dan nepotisme saat itu belum ada. Oleh karena itu lahirlah TAP MPR nomor 11 tahun 1999 yang mengamanahkan pemberantasan korupsi. Kemudian disusul dengan Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Tetapi apa dikata, politik hukum, politik penegakan hukum tidak berubah antara sebelum reformasi dengan pasca reformasi. Maksudnya, meskipun telah ada perangkat undang-undang, tetapi kita tidak pernah menegakkan tentang kolusi dan nepotisme. Oleh karena itu, saya sudah keluarkan petunjuk teknis tentang pemberantasan tindak pidana kolusi dan nepotisme. Saya yakin ini akan membantu dalam pemberantasan korupsi. Dan jangan takut dengan kewenangan ini, karena sudah diamanatkan oleh undang-undang, khususnya di pasal 18 Undang-Undang 28 tahun 99. Kita mempunyai kewenangan untuk melakukan pemberantasan selain korupsi juga kolusi dan nepotisme. Dengan adanya pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi, maka program pemberantasan tindak pidana korupsi ke depan tidak hanya ditujukan pada dua hal yang selama ini berlangsung, yaitu soal penjeraan, yang kedua aset recovery. Ke depan kita tambah satu, tujuan pemberantasan korupsi dalam hal ini adalah adanya peningkatan pendapatan negara atau PNBP. Mengapa demikian? Sebagaimana kita ketahui, pidana terhadap korporasi, pidana pokok yang dapat diterapkan adalah pidana denda. Dengan demikian, kalau pidana denda kita terapkan, akan menambah pendapatan negara. Dalam hal ini, penegakan hukum harus ada manfaatnya, bukan hanya memenjarakan orang, tetapi bagaimana negara dapat sesuatu, yaitu berupa pendapatan negara. Dalam kaitan ini, setidaknya saya mengingatkan kawan-kawan semuanya di jajaran Pitsus dari pusat ke daerah. Di bulan Desember ini, setidaknya ada 3 momentum yang dapat kita jadikan tonggak untuk bangkitnya Pitsus. Pertama, tanggal 9 Desember merupakan Hari Anti Korupsi Sedunia atau internasional. Yang kedua, penyelenggaraan Rakernas Kejaksaan. Yang ketiga, lahirnya Jam Pitsus sendiri tanggal 29 Desember. Menjadi momentum yang baik bagi kita untuk bangkit. Tidak hanya sekedar slogan, tetapi bagaimana kita berkiprah dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, bangsa, dan negara dalam rangka memperoleh public trust atau kepercayaan masyarakat.